Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi Anissa. Saya juara 1 turun berat badan Kaizen Sehat batch 5 dengan total turun 7,3 kilo selama 21 hari. Kesan saya selama mengikuti program ini, menurut saya diet yang menyenangkan, tetap bisa makan enak, dipandu resep dan cara olah masakannya itu ada di YouTube Afirmasi, di klub Afirmasi. Terus dipandu juga oleh coach dengan edukasi nutrisi, dimonitoring setiap hari, jadi diperhatiin udah kayak anak sendiri ya. Terus ya bonusnya bisa dapat juara 1, dapat hadiah dan dapat badan yang sehat ideal. Kedepannya mungkin saya bisa ikut di batch 6, batch 7, di batch 8 dan bisa menang lagi insya Allah. Terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Kaizen Sehat batch 5, dan terima kasih Coach Tanu yang sudah membimbing saya. Halo Bang. Ya. Apa kabarnya? Kabar baik. Akhirnya nyampe juga di kantor Abang. Wah, ada ketahuan nih kita. Tadi pas lewat, main dulu lah. Karena Sekalian ya. Kan kemarin di cerita di awal Abang kerja katanya kan. Iya. Saya selama ini belum tahu nih di mana kerjanya Bang. Ternyata di sini nih Bang. Iya. Thank you. Nah, saya penasaran nih Bang. Dengan materi kita hari pertama itu, kita Abang selalu bicara tentang grafik gitu. Nah, apa sih Bang yang grafik yang Abang masukkan itu? Ya, nanti akan kita tampilkan ya bentuk grafiknya seperti apa sih. Itu sebenarnya grafik lebih ke arahnya untuk mengganti sarapan. Jadi kita bandingkan jika sarapannya tinggi glycemic index ya, kemudian tidak sarapan, dan kalau dia sarapan dengan stabil, jadi GI-nya stabil, kalorinya stabil. Berarti ada 3 grafik kan itu? Ya, ada 3 yang grafik yang kita akan bahas. Ini grafik apa nih yang Nah, jadi itu sebenarnya grafik jadi saat kita makan, ya berubah makanan tersebut menjadi gula darah, gitu. Itulah yang membuat kita cepat lapar, cepat ngantuk. Itu bukannya habis makan kita bertenaga tuh Pak? Iya, bertenaga, tapi hanya sebentar. Begitu. Gitu, saat kita makannya mengandung glycemic index tinggi. Coba terangkan Pak, seperti apa sih? Yang Jadi, kalau saya kita ulang apa? Kita mulai dari yang berapa? Yang pertama. Kita mulai dari yang pertama dulu. Oke. Kita grafik yang lonjaknya kalau yang sarapan pagi. Nah, misalkan gini ya. Saat kita sarapan, nanti dia ada di pojok kecil itu ada gambarnya Bang. Grafik. Oke. nah ini kita gambarkan ya. Ini misalkan kita, ya, misalkan ini gula darah normal ya, segini, ya, gula darah normal nih, ya kan? Itu. Batasnya kalau nggak salah tuh yang paling bawah 80, atas tuh 150 ya. Ini di situ. Nah, saat kita sarapan yang mengandung glycemic index tinggi, dia naiknya begini melebihi batas normal, gitu. Nah, kemudian dia akan turun di bawah garis normal, ya kan? Kemudian dia naik lagi, gitu. Nah, terus ini berlanjut. Oke, nah saya mulai kita dari sini ya. Misalkan kita sarapannya nasi, ya. Kalau saya dulu ya, saya nasi uduk gitu. Uduk, nasi goreng, nasi rames. Naik nih, makan nasi uduk ya gitu, terus naik. Kemudian minumnya minum teh manis naik lagi, pakai gorengan naik lagi, ya kan? Kerupuknya juga ada kerupuk naik lagi. Nah, misalkan begini, oke? Karena abang makannya di atas gula darah normal, gitu ya, dia kan tinggi nih, kayak main perosotan aja ilustrasinya. Nah, makanya kita mempermudah, jadi bahasanya tidak kita buat ribet, gitu ya. Nah, kita permudah orang-orang menerjemahkan dengan mudah, dengan ilustrasi-ilustrasi yang gampang aja, mudah dicerna, gitu ya. Nah, kayak main perosotan Bang, kita kasih ilustrasi orang main perosotan. Semakin tinggi, ya kan, berarti semakin cepat dia turunnya kan? Semakin kencang turunnya. Semakin kencang. Nah, kalau dia sudah di bawah sini, berarti dia
cepat ngantuk, cepat lapar lagi, gitu. Makanya di jam 10, ya kan, jam 9, jam 10, jam 11 itu kan rawan untuk nyemil. Nah, begitu abang ingat nggak waktu masih sering diklat, seminar, di jam 10 ada apa? Coffee break. Nah, karena panitia tahu di jam segitu akan ngantuk, ya kan? Coba begitu abang ikut seminar-seminar kesehatan yang diperintahin, misalkan pagi nanti sarapannya tidak glycemic index tinggi, sarapannya dengan ini, gitu kan? Kalori rendah, gulanya rendah. Nah, biasanya di jam segitu tidak ada jeda, malah disuruh olahraga. Kan aneh, ya kan? Kenapa? Karena dia tidak turun ke bawah sini. Nanti kita bahas ini, ya. Nah, saya ingin balik sini. Karena ini tinggi, gitu ya. Makanan-makanan kita tadi, oke, nasi tadi, ya, makan nasi, minuman manis tadi, gitu ya, buah dan lain-lain, ya, ada di tubuh kita namanya enzim, gitu. Nah, enzim ini yang di dalam perut, gitu ya, usus, gitu ya, dia memisahkan antara fruktosa dan glukosa, gitu kan? Oke, nah, dua ini, gitu ya, diubah, dirubah ya, menjadi energi kalau digunakan. Kalau digunakan. Nyambung saya. Waktu saya makan kan saya bertenaga. Iya, bertenaga. Tapi karena saya orang kantoran, nggak dimanfaatkan. Iya. Maksudnya bertenaga ini dimanfaatkan ini kayak nyangkul Nah, kerja berat di lapangan, ngatur jalan segala macam, oke. Nah, saat abang hanya depan laptop, gitu ya, hanya ya di rumah geraknya cuma simpatis saja, maka saat makannya banyak yang sampai tinggi segini, ya kan, berubahlah ini kan dalamnya bentuk lemak ya. Nah, lemak inilah yang menyebabkan lemak visceral. Gitu. Ya, yang kemarin itu tentang lemak. Oke. Nah, disinilah perubahannya. Kemudian ini ya, kita bicara lemaknya tadi, oke. Nah, ada lagi, nah, Tuhan ya memberikan namanya insulin. Insulin ya. Insulin itu tugasnya menekan ke bawah gula darah tadi, gitu ya. Oh, berarti yang Mas sudah bang tadi begitu dia tinggi, dia akan turun cepat, itu yang menurunkannya itu insulin tadi ini. Nah, ada insulin ini bertugas dia untuk gula darahnya ke sini, Bang, gitu ya. Normal ya. Supaya normal gitu ya kan. Nah, tapi ini kan harusnya dia bekerjanya insulin itu gini, ikut juga dia, Bang. Nah, gitu juga ngikutin. Oh, gitu. Tapi dia tidak ke bawah. Tugas dia sampai normalnya aja. Gitu. Kemudian dia naik lagi begitu. Tugasnya seperti itu. Ya. Nah, insulin ini tugasnya menekan. Gitu. Tapi pagi dia nekan, siang dia nekan, malam dia nekan. Umur abang berapa sekarang? 45 tahun. 45 tahun, taruhlah kita anggap 5 tahun masih bayi, makannya diatur orang tuanya. 40 tahun terjadi kerja paksa terus. Lonjakan. Ya kan? Nah, insulin ini ya kan dikeluarkan oleh namanya pankreas. Pankreas akan menghasilkan insulin ya dengan baik ya, tapi ini dengan baik, dengan sempurna gitu ya. Jika minimal 5 organ tubuh dalam kita ya yang sehat itu sehat. Nah, yang jadi pertanyaan, kan ini tadi ada lemak visceral. Betul. Seperti kita bahas di sebelumnya. Yeah. Nah, lemak visceral ini kan membungkus organ dalam. Dia over. Karena dia over menyebabkan fungsi terganggu. Fungsi menurun. Gitu. Dia belum rusak memang, tapi fungsinya sudah menurun. Ya kan? Misalkan jantung, ya kan? Hati, gitu-gitu ya, dan lain-lain. 5 aja dia tidak berfungsi dengan sempurna, maka pankreas tidak akan menghasilkan insulin dengan sempurna. Gitu, ya kan? Nah, makanya insulinnya tidak sanggup naik ke atas, gitu. Disitulah mulai kita butuh bantuan
Insulin. Mulai dari obat dulu nih, obat insulin. Obat mengejar tadi ya? Ya. Merangsangnya. Ya. Obat nggak sanggup, udah suntik. Ya kan? Terus ya kan, sebulan sekali, seminggu sekali gitu-gitu ya. Nah, suntik sudah nggak sanggup, obat nggak sanggup, suntik nggak sanggup, akhirnya dia akan diabetes, cuci darah. Cuma kita kan nggak mau bahas penyakit gitu ya, tapi inilah penyebabnya. Akibatnya cuci darah. Ya, makanya orang sering menganggap, ya perlu insulin gitu kan? Iya benar perlu insulin. Tapi saat kita mengkonsumsi insulin, baik itu di obat maupun suntik, kalau ini terus-terusan tidak ditahan, yang makan GI-nya tinggi, gitu ya? Iya, tidak dikontrol, mulai dari sarapan, gitu. Iya, kapan mau selesai konsumsi insulinnya, ya kan? Nah, makanya dimulainya dari sarapan. Kok sarapan? Iya, saat kita mengontrol sarapan, di jam 10 kita tidak akan kecolongan, dan tepat di jam 12, ya kan? Kita akan lapar lagi, pas dia. Gitu, nanti kita bahas yang di normalnya ya. Kita bahas yang sarapan yang ini dulu, yang GI tinggi, oke? Karena ini cepat lapar cepat ngantuk, kita kan makan lagi nih di sini. Ya, ya. Tadi aja pagi kita bahas tentang kalorinya, ya. Nah, saat kita makan di sini kalori udah 500, itu baru sarapannya plus gorengannya 800 kalori. Nah, udah itu kopi sama gorengannya lagi 300. Oke, makan siang itu biasanya kan makan berat. Iya. Oke, itu paling nggak 600 ya. 600. Oke. 600. Nah di jam sore ada macam-macam nih lewat, ting 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 ting, tok gitu ya. Beli lagi nih kita, berapa itu? 500. Nah di malam abang makan lagi. Dan biasanya tambah lagi ya ngopi, ya apa lagi? Berapa? Hampir 800 kalori. 800 lagi, ya kan? 800 tambah 600 14 ya kan? 14 tambah 5 19 ya, tambah 300 22 tambah 8 3100 kalori. Oke, inilah salah satu kunci jika kita ingin diet. Kita kontrol makanan kita, yaitu GI-nya juga gitu. GI? Iya. GI itu apa bang? Glycemic Index. Nanti kita bahas setelah video yang ini. Kita apa? Jadi artinya glycemic index-nya mempengaruhi makanan itu cepat merubah gula darah. Ya, gitu ya, seperti itu ya. Betul. Ya. Nah, coba kita perhatikan lagi. Saat seperti ini, gitu kan? Kalori tinggi. Iya. Nah, ini kan akan dilakukan penghitungan. Tubuh kita menghitungkan. Dia akan ngecek berapa kalori masuk. Iya. Penghitungan itu pada saat kita tidur. Ya kan? Pada saat kita tidur, ingat nggak waktu SMA kita disebut asimilasi. Iya. Nah, proses asimilasi inilah perhitungan 800 tambah 300 tambah 600 tambah 500 tambah 800 dikurangi olahraga, misalkan gitu kan, dan lain-lain, gitu kan. Nah, jika masih melebihi normalnya, misalkan kita tahu 2150 itu umumnya gitu ya. Kalau kita makannya baik, ini orang dewasa umum gitu ya. Itu 2150. Berarti sisa 1000. Nah, itu kan masih kelebihan overnya dong, ya kan? Kelebihan 1000-an ya kan? Nah, pada saat itulah terjadi penimbunan lemak. Nah, itu ketemu yang kata bang 7000, hukum 7000. Rumus 1700 kalori yang tidak digunakan akan berubah jadi lemak. Iya. Satu hari 1000 berarti 7 hari naik sekilo bang. Sebulan bisa 3 kilo nih perubahannya. Seperti itu ya. Inilah pentingnya kita mengenal. Artinya, jika ingin mengurangi lemak visceral, ya kurangi kalori, kemudian yang lemak baik ditingkatkan, cari yang GI rendah, gitu. Makanya pembahasan kita tentang lemak, gitu kan, seperti itu. Nah, begini grafiknya. Artinya tidak hanya cukup mencari rendah kalori banyak, tapi perhatikan juga yang kalorinya yang rendah, gitu ya, biar tidak jadi penimbunan lemak visceral. Karena kita akan menekan dan kita tambahkan lagi lemaknya. Nah, jika ini sekarang ya, kalau
sarapannya ini tidak sarapan. nah, artinya kalau kita melakukan seperti ini terus menurut saya kalau nggak berubah pola makan lebih cenderung akan menjadi ujung-ujungnya cuci darah. Iya. Gagal ginjal, Iya. gagal ginjal. Ketam itu. Gagal pankreas saya jadi. Iya, pankreas. Pankreas dihantamnya. Oke. Saya nggak mau lah bang, jadi saya ikutin itu. Nah itu. Nah, ada lagi yang lebih parah sebenarnya, itu orang-orang yang tidak sarapan. Yang melewatin sarapan Iya. pagi. Baik. Nah, berarti ini grafik kedua nih ya. Grafik yang kedua, Baik. orang yang tidak sarapan, gitu ya. Oke. Nah, saat kita, gitu ya, ini yang normal, misalnya agak kecil aja ya, biar ini ya. Saat kita tidak sarapan, ini kan dia langsung ke bawah. Gula darah rendah. Iya, ini kan normal, Iya. ini tidak normal, misalnya, Iya. gitu ya. Dia akan ke bawah, Oke. gitu. Ya kan? Iya. Dia tidak ke bawah, kita makan di jam 10. Ya 10. Naik dia, gigi tinggi. Kalap lah tuh biasanya makan. Iya dong, pasti. Kelaparan. Ya, karena dia akan rapel makannya. Ya kan? Kemudian Jam dia di jam 12 dia tidak makan. Iya, karena masih kenyang. Karena masih kenyang. Dia di jam 2-an, jam 3-an. Iya. Nah, sedangkan normalnya kan tadi di sini naik nih. Iya. Betul dong? Iya. Nah, kalau dia ke atas masih ada bantuan insulin. Betul. Kalau ke bawah, Insulin nggak bisa enggak. membantu tuh. Insulin kan tugasnya menekan gula tadi. Hanya menekan, bukan Menekan. menaikkan gula darah ya. Bukan menaikkan. Yang menaikkan gula darah itu ya makan kita sendiri. Iya, makanya orang yang rendah Hmm. ya tekanan gula darahnya dia suka keliengan. Iya. Gemeter Gemeter gitu. dia. Begitu diisi makanan atau minuman manis, Iya. agak segaran dikit. Nah, ya ingin saya bahas lebih ininya lagi. Kita bukan main dokter-dokteran, kita ini praktisi, tapi dengan edukasi, dengan memberikan ilustrasi yang gampang, sehingga ketemu nih titik saya harus perbaikannya seperti apa. Oke. Kan tadi di sini di tubuh kita ada lagi namanya asam lambung. Iya. Oke? Di waktu pagi asam lambung ini kan naik. Ya. Keluar ya. Keluar dia kan. Ya. Nah, dia tugas asam lambung, dia kan seperti bahkan pH-nya itu kan seperti aki kata orang kan gitu ya. Keras banget. Keras banget bang. Tugasnya kan menghancurkan yang tidak baik dalam Iya. tubuh kita, Iya. gitu. Baik logam dan lain-lain. Iya, gitu ya. seperti mungkin kita ketulangan. Iya, ketulangan, atau dan tulang itu yang hancur kan. belum hancur. Iya, gitu ya. daging-daging juga ya semua itu. Nah, asam lambung tadi tugasnya kan menghancurkan. Iya. Pertanyaan saya, ini kan nggak ada isi, Waduh. Iya benar. air nggak ada bahkan. Kalau gitu bisa-bisa dinding lambung sendiri yang dihantam. Oke, saat ini naik tidak ada yang dihancurkan, dia ngancurin apa? Lambung itu sendiri berarti. Disebut sakit apa? Sakit lambung. Iya, sakit mah. Makanya orang yang tidak sarapan cenderung dia kena sakit mah. Sakit mah. Dan dia akan karena ini tidak ada bantuan insulin. Jadi kan tugas insulin juga naik nih. Iya. Loh, nggak ada yang dihancurin kata dia. Asam lambung, loh, nggak ada yang dihancurin. Nggak ada, kalau insulin nggak ada yang ditekan, ini nggak ada yang dihancurkan. Sia-sia kerja. Sia-sia bingung nih. Begitu dia waktunya turun insulinnya, ini naik. Iya. Maka cenderung dia lebih kena diabetesnya lebih. Wah. Lebih parah ya Lebih kalau parah. kita Tidak sarapan sarapan. pagi, resikonya lebih parah. Iya gitu loh, makanya orang yang tidak sarapan, sedangkan ini 3 kali prosesnya. Di sini dia naik, ya kan? Di malam dia naik lagi. Iya, artinya kan berarti kodratnya pagi, siang, malam pas kita makan makan. Iya, sedang kalau mau bicara seperti itu ibaratnya gini, matahari itu terbit pagi hari. Pasti lagi. Abang pengen merubah, Menentang matahari. menentang matahari untuk terbit. Terbitnya nanti ada jam 10. Wah, nggak Ya bisa. inilah tubuh, Nggak bisa. nggak bisa. Nah sehingga double nih. Iya dia kena lambung, ya kan? Asam. Lambung, apa namanya Iya. mah, gitu kan? Ujungnya jadi tipes, gitu kan? Kemudian juga kena diabetes, gitu kan? Tapi kita nggak mau bahas tentang penyakit ya bang ya. Iya. Hanya penyebab-penyebab ini aja, gitu ya. Coba aja lihat iklan-iklan. Orang yang tidak sarapan akan cenderung, bahkan iklan-iklan dari pemerintah juga gitu ya. Bahkan disuruh sarapan, gitu kan? Sarapan gizi berimbang. Nah, sekarang kan gitu fotonya, gizi berimbang, gitu kan? Itulah maksudnya. Iya. Jadi kalau kita punya masalah-masalah ini, ya udah rubah aja kalau Rubah makan. pola makan. Gimana itu?
ya kan? Nah, ini grafik ketiga nih. Grafik yang ketiga, ya. Grafik yang ketiga, ya. Dia akan makan, ya hanya di sini-sini aja, gitu. Dia tidak keluar dari gula darahnya ya. Ya, garis normal. Garis normal. Ambang batas rendah, ambang batas tinggi. Ya. Berada di situ. Oke. Kemudian, ya kan, insulin pun tidak kerja Rodi. Ya, Rodi ngikutin aja deh gini. Kerja normal. Kerja normal aja insulinnya. Lainnya orang kerja. Ya, gitu kan? Naik dia turun lagi, seperti gitu. Artinya tidak jadi pemborosan insulin nih. Nah, gitu. Setelah kita merubah pola, kuncinya berarti di mana? Di sarapan. Carilah sarapan, gitu kan, yang tinggi protein. Kenapa tinggi protein? Saat dia di sini kan protein itu bikin kenyang. Iya. Kan ada pembahasan sebelumnya. Tahan lama. Ya, waktu abang ngobrol sama fosfolid. Ya, protein ini membuat kita lebih kenyang. Ya. Saat abang kenyang, ini keluar nih dari kantor ini, pengen nggak beli makanan? Ya, nggak mau lagi, gitu. Ya. Nah inilah kuncinya, proteinnya harus baik di sarapan itu. Kemudian tubuh kita ini namanya kita ini kan dari sel-sel gitu ya, banyak sekali sel-sel. Dia kan beregenerasi. Jadi cari juga yang tinggi nutrisinya. Ada kaitannya. Nutrisinya. Karena kenapa kok sarapan harus tinggi nutrisi? Coba kita cek. Mahasiswa atau pelajar, pekerja, apapun dia, di pagi hari sampai jam 12 disitulah otaknya diperas habis, tenaganya diperas habis, ya kan? Sedangkan, ya kan, saat kita di pagi hari tidak terpenuhi nutrisinya, bagaimana kita mau berpikir? Iya kan? Nah, disinilah kuncinya. Kita harus makan yang tinggi protein, tinggi nutrisi, yang pastinya, ya kan, rendah kalori dan rendah lemaknya. Saat kita tinggi lemak ya ngantuk lagi. Jadi kalau pagi kuncinya lebih gampangnya, Bang, carilah makanan yang berkualitas daripada kuantitas. Sebentar Bang, yang rendah kalori ini range-nya berapa nih Mas? Harus berapa kalori? Kalau tadi kan sampai 800 kalori ya. Pagi hari. Yang sehatnya berapa nih? Nah, kalau bicara rendah kalori itu kita paling tidak ya sekitar 100 sampai 2,5 itu udah tinggi tuh. Segitu aja lah kalau kalori ya. Nah, cukup kok. Yang penting itu kan nutrisinya. Jadi artinya seperti kita bahas sebelumnya itu dibagi ya, jam sekian kalori, ya, sekian kalori, atur sendiri. Udah dibagi aja, kita bagi 5 deh. Jadi abang jatahnya 2.000. Ya. 2.000 ya. Makan beratnya kan pagi, siang, malam. Ya. Oke, 2.000 nih paling kencang di sini. Ya. Oke, dibagi aja 2.000 itu tadi, ininya tinggiin, malam agak rendah. Dibanding siang. Nah, siang ini tinggiin caranya. Gitu. Nah, cemilan pilihlah buah. Gitu, yang sehat. Jadi terpenuhilah. Jadi sehari bisa nggak 5 kali makan? Bisa. Karena kita ngatur. Kalau yang penting itu intinya proteinnya kenyang kok dia. Nah, nanti kita akan bahas itu di nutrisi seimbang. Kita akan bagi lemaknya berapa persen sih? Oh iya, proteinnya karbonya berapa? Gitu. Nah, nanti dibagi lagi seratnya berapa gram sih? Itu nanti gitu. Memang kalau kita belajar tuh jangan langsung sekaligus banyak. Kita pahamin dulu tentang grafik, udah selesai glycemic indexnya nih, gitu kan. Nah, baru nanti besok kita bahas tentang glycemic indexnya. Yang memicu tadi gula darahnya ya, apa aja mas? Apa aja. Nanti ada glycemic index, ada glycemic load. Ya. Terima kasih nih Bang Coach Tanu. Terima kasih nih Coach Tanu sudah menjelaskan ini. Saya jadi lebih paham lagi apa itu grafik ya, tentang grafik. Ternyata kita membahas sarapan sehat, sarapan ideal. Hindari tidak sarapan pagi. Oke Kajeners, pembahasan tentang grafik sangat jelas ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam sehat dan bahagia.
solusinya.